Oke guys, sambil kita ngopi, selamat datang lagi di CCTV Mahasab Kopi, Kak Tuan. Selamat datang di episode pertamamu. Mari kita tos dulu untuk merayakan. Baru pertama ini ya. Ya. Baru perdana. Bismillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Jadi Kak Tuan, di sini tuh kita selalu membahas tentang duniawi dan ukhrawiyah. Jadi kita selalu membahas sesuatu di luar batas-batas ketidakwajaran. Iya. Jadi kayak hal-hal sepele kita bahas di sini. Jadi kenapa bermakna gitu. Masya Jadi Allah. contohnya kayak Memang misalnya tepatnya kan gitu. Nah, misalnya kalau kita dikasih kesempatan untuk hidup sekali lagi tapi tidak jadi manusia, kira-kira memilih jadi apa? Jadi hal sepele kayak gitu yang nggak jelas. Saya mau jadi nyamuk. Ada yang mau jadi semut katanya. Biar bisa masuk kemana-mana kan. Sama nyamuk juga gitu ya. Iya. Tapi bahasan kita kali ini mungkin akan lebih kepada satu amalan atau ucapan yang mungkin sederhana, satu kata saja, tapi kata ini memiliki banyak banyak faedah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu kira-kira ya? Semisalnya astagfirullah mungkin atau insya Allah mungkin. Ya. Kira-kira Ya, ini penting sekali itu. Memang kita ini sering menemukan itu satu kata yang biasa kita ucapkan, namun kita tidak pahami betul itu kalimat yang biasa kita ucapkan itu. Ya termasuk tadi itu astagfirullah, kemudian insya Allah seperti itu. Ya kalau kita berjanji nih, aku berjanji sama Paman Zul, saya punya janji. Tapi saya pada saat berjanji itu tidak mengucapkan insya Allah. Kira-kira janji saya kalau tidak tepati itu gimana kan? Iya. Dan juga misalnya hal-hal lain kayak insya Allah ini kan kadang-kadang dijadikan guyonan di tempat kita kayak. Insya Allahnya ini insya Allah Arab atau insya Allah Lombok. Mana ini Lombok ini gitu kan. Nah itu sebenarnya kayak gimana? Apakah itu baik untuk dilakukan atau diucapkan atau bagaimana? Artinya kalau insya Allah ini tidak ada istilah insya Allah Arab, insya Allah Lombok seperti itu kan tidak ada sebenarnya. Tapi kalimatnya itu mana kita memegang betul kalimat insya Allah ini. Ya kalau mohon maaf ini kalau saya boleh jelaskan ya kan. Kalimat insya Allah ini sebenarnya kalimat kalau bahasa para ulama itu doa isti'anah. Doa isti'anah itu bisa disebut dengan doa untuk memohon pertolongan. Sehingga apa hajat kita kalau kita awali dengan kalimat insya Allah itu besar kemungkinan akan tercapai seperti itu. Mungkin berarti, part pertama dulu. Bentar dulu. Berarti kalau misalnya ada teman nih yang ngajak nih. Ya. Oi bro, ntar malam mabuk, insya Allah boleh. Bagaimana itu Tuan? Ini maksud saya banyak sekali kejahilian yang terjadi yang sangat awam itu. Nah, mari kita perlurus nih. Dari Boleh nggak itu? Nah, kalau bagi saya begini lah. Tapi kita jangan sampai memutuskan perasaan teman itu. Kalau kita bilang enggak sama sekali, mungkin secara persaudaraan ini akan terputus. Jadi kita belilah perasaan teman itu. Berarti beli dengan kata? Iya, kita beli dengan kalimat insya Allah boleh saja. Boleh saja kita bilang insya Allah. Untuk meredamkan perasaan teman itu supaya jangan sampai saya mengajak sombong sekali dia gak mau ajak begitu. Ya kita ada sisi-sisi lah yang kita ambil di situ. Tapi mungkin part yang penting sekali untuk diketahui apa sih sebetulnya arti dari insya Allah, arti dasar dari insya Allah ini dulu supaya tidak sembarangan diucapkan gitu. Ya. Insya Allah ini artinya semoga Allah menghendaki. Semoga Allah menghendaki, sehingga ulama itu kan menyebutkan doa isti'anah, doa minta pertolongan. Ya dan semoga itu bentuk daripada kerendahan diri kita itu sebagai makhluk kepada kepada sekholik itu seperti itu. Berarti luas sekali ya. Luas sekali saudara seperti itu. Kemudian contohnya ya, ada nabi yang tidak mengucapkan insya Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu Nabi Sulaiman dari beberapa riwayat itu kan punya istri itu banyak. Ada yang mengatakan 60 orang. 60 orang istri. 60 orang istri. Subhanallah. Sekarang berapa istri? Belum. Masih belum lagi juga belum lagi. Insya Allah Belum lagi. menikah. Insya Allah. Insya Allah menikah. Besar kemungkinan akan menikah. Karena itu doa tadi kan. Doa isti'anah seperti itu. Saya lanjutkan ini. Kemudian ada juga Nabi Sulaiman itu 70 istrinya. Riwayatnya itu ada 90 itu. Nah pada saat itu Nabi Sulaiman memiliki istri yang banyak seperti itu. Kata Nabi Sulaiman, saya malam ini akan gilir istri saya. Sebanyak 60 itu. Satu malam 70. saya 60 itu. Sebanyak itu. Masih. Akan menggilir istri saya sebanyak itu. Satu malam dan akan melahirkan
anak-anak yang akan menjadi mujahid di jalan Allah kata itu. Subhanallah. Tapi di situ kemudian Nabi Sulaiman lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalau seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan kalimat insya Allah itu, maka semua istrinya pasti akan melahirkan seorang mujahid. Seperti apa keinginannya itu. Kan pada akhirnya Nabi Sulaiman itu istrinya tidak ada yang melahirkan sama sekali. Yang 60 itu. Yang 60 sebanyak itu. Masya Allah. Terkecuali Masya satu orang katanya, tapi tidak sepenuhnya berbentuk manusia, kan? Tidak dijelaskan standar seperti itu. Nah begitu cocok, makanya kalimat insya Allah ini sebagai bentuk doa kita, ya besar kemungkinan akan terijabah seperti itu. Banyak kisah-kisahnya dalam yang lain juga seperti itu. Terkait dengan itu tadi, penggunaan insya Allah. Insya Allah. Setinggi apa sih sebetulnya kalimat kata ya kita sebut Ya, kata insya Allah ini? insya Allah. Di mananya iya posisinya insya Allah ini, karena kan ada tidak, ada Iya. mungkin, Iya. ada iya, ada pasti gitu kan. Nah tapi insya Allah ini sepertinya masyarakat kita menaruhnya di mungkin. Mungkin. Baik. Nah posisi insya Allah ini sebetulnya di mana di antara kataan tadi? Makanya anjuran kita dalam apa namanya dari di agama ini kan gitu. Ketika kita memiliki ada janji, kemudian misalnya nih saya ada undangan nih sama bos Heri, misalkan saya diundang ke rumah, ayo ngopi-ngopi gitu. Saya semestinya sebelum mengucapkan kalimat iya itu, saya mesti harus mengucapkan kalimat insya Allah. Karena kita tidak tahu usia kita itu sampai mana. Itu entah mungkin tadi berjanji bilang iya, kemudian Allah saking kasih sayang sama kita, kemudian kita mati meninggal, nah kita belum tepati janji kita. Sehingga kalau kita mengucapkan kalimat insya Allah itu aman, kita posisinya aman itu. Tapi lebih kepada harus dituntut itu kalimat insya Allah itu. Lebih kepada harusnya. Iya, harus lebih kepada harusnya. Makanya penekanannya itu ada penekanannya. Dalam menjawab misalnya permintaan atau pertanyaan sahabat atau teman kita itu sepenting apa sih menggunakan kata insya Allah itu sebelum kita mengucapkan atau memberikan jawaban yang akan sebetulnya kita jawaban. Misalnya kayak lihat kondisi nanti dulu ya. Oh kayaknya saya bisa. Insya Allah kayaknya saya bisa atau bagaimana sih posisi insya Allah? Bentar, saya pengen ngopi bentar nih, ngopi bentar ya. Mari. Saya nggak bisa terlalu ngomong kalau nggak ngopi-ngopi sebentar. Karena begini Tuhan. Di mazhab kopi ini kita tuh berprinsip semua orang sama di hadapan kopi. Iya. Makanya ketika kita menseruput, maka di situ posisi kita Sama. sama. Semua makhluk hidup ini. Saya seruput lagi ya. Seruput lagi. Alhamdulillah. Kita sampai mana tadi? Baik. Artinya gini. Sepenting apa kalimat insya Allah ini? Sangat penting itu. Sangat penting. Sehingga penekanan dalam Al-Quran itu ada penekanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surat Al-Kahf itu kan. Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah, kata itu. Sehingga kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa iya saya akan melakukan perbuatan itu besok. Itu. Sebelum kita mengatakan itu, kita awali dengan kalimat insya Allah. Itu. Ini ayatnya ini turun pada saat itu ketika Rasulullah SAW ada didatangi dengan 3 orang jahiliyah. Itu. Yang ditanya tentang Ashabul Kahfi, kemudian Zulkarnain, kemudian tentang ruh gitu. Nabi mengatakan, iya saya akan jawab besok. Sampai berapa hari kemudian di situ tidak ada wahyu turun. Nggak ada wahyu turun pada saat itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, iya saya akan jawab besok katanya. Berarti tidak ada kalimat insya Allah. Lupa itu. Lupa Rasulullah di situ. Dengan sebab lupa mengucapkan kalimat insya Allah itu, wahyu itu tertunda turun. Sehingga turunlah ayat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Maka jangan sekali-kali kamu mengucapkan iya besok gitu kan gitu. Maka kecuali mengucapkan insya Allah. Karena kita nggak tahu kehidupan kita ini sampai mana, di mana posisinya, kapan gitu kan, kita akan diambil lah seperti itu. Sehingga tidak ada jadi janji. Bahkan sesimpel diajak melakukan kebaikan, Nah, insya Allah. tapi niatnya untuk membeli perasaan teman supaya tidak itu. kecewa gitu ya. Tidak kecewa. Gitu. Ini sangat penting.
Oke, mungkin Pak Mancung ada kejahilian lain yang 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 perlu ingin sekali diungkapkan. diungkapkan. Gini, Nanda, kalimat insya Allah ini apakah harus gitu kita tepati? Misalnya gini, misalnya kita sudah berjanji sama teman, insya Allah besok ya, insya Allah minggu depan ya, apa itu harus atau tidak? Ya. Artinya begini kan tadi itu kita bilang kan. Kalimat insya Allah ini lebih kepada penuntutan untuk dikerjakan. Untuk dikerjakan. Jangan sampai sekarang ini fenomenalnya ya kalimat insya Allah ini digunakan untuk apa namanya? Mengamankan diri saja. Mengamankan diri saja. Mengamankan diri saja. Bahkan dia Karena nggak mau mau melakukan. menepati ya bilang insya Allah saja seperti itu katanya kan. Tadi lebih kepada apa namanya? Penekanan harus untuk dikerjakan seperti itu. Kalimat insya Allah. Ya. Oke, jadi apa ya, kayak ternyata banyak sekali ya kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada dalam agama Islam ini, dalam implementasinya Kehidupan kita. ke sehari-hari Ya. itu sebetulnya secara makna luas sekali, Luas penggunaan sekali. sangat luas sekali, tapi kayak kita apa ya, kita bisa bahasakan gitu, kayak terlalu digunakan untuk kepentingan pribadi saja gitu, mengamankan diri saja itu, bukan untuk Mengamankan diri. sebetulnya Lebih melaksanakan apa ke melaksanakan. faidah di Ya, dalam itu. seperti itu. Berarti hukum insya Allah ini bagaimana? Nah, kita tidak bahas mengenai hukum. Nggak ada. Ini bagaimana kita bentuk penghambaan. Ini kan kalimat penghambaan, doa tadi itu. Doa ya. Yang namanya doa ini kalau kita sudah berdoa, ya kita akan berharap akan pertolongan. Ya. Berarti insya Allah ini termasuk juga dalam doa berarti. Doa isti'anah namanya, doa pertolongan, minta pertolongan kepada Allah seperti itu. Jadi dia bahkan bisa merangkum banyak doa ya. Jadi kayak insya Allah Insya Allah tahun depan insya Allah nikah. misalnya kayak insya Allah misalnya kalau besok saya masih hidup, kalau Ya. besok saya masih sehat, kalau besok saya masih ada makan, kalau besok, jadi ada banyak sekali doa-doa Ada kita sampai banyak. hari di mana janji itu atau waktu itu ditepati. Ya, Gitu. seperti itu. Tapi kan misalnya gini posisinya Kak Tuan, seperti yang kita bilang tadi, ketika dia sudah mengucapkan insya Allah maka dia udah merasa aman, aman gitu kan. Nah padahal di situ dia punya kewajiban atau tidak? Ya, makanya tadi lebih kepada melakukan. Tapi kalau kemudian di situ dia ada apa uzur, istilahnya uzur itu bahasa kita lah, ada halangan lah, kemudian ya gitu tidak masalah karena kita sudah mengamankan diri dengan kalimat insya Allah. Insya Allah. Seperti itu. Tapi kalau tidak punya uzur, Ya kalau tidak ada uzur lebih kepada untuk dilakukan seperti itu, lebih dilakukan. karena kan di beberapa kejadian ya kayak, Iya. ente udah janji kemarin sama itu kenapa kau? Kan saya bilang insya Allah. Nah, maksudnya adalah sebetulnya dari situ bisa kan, tapi kan saya sudah bisa bilang insya Allah. Jadi penggunaannya salah gitu kan. Iya. Berarti itu cuma untuk mengamankan diri. Cuma untuk mengamankan diri dan itu sebetulnya kurang baik atau Kurang baik. mungkin faedah lain dari insya Allah ini apa? Ya tadi itu. Yang pertama doa, kemudian itu apa namanya bentuk penghambaan kita kepada Allah kita ini ya tidak bisa berbuat sesuai dengan keinginan kita saja. Ya itu kan kita menunggu daripada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Arti lengkaplah dari tauhid, kemudian ya apa namanya itu ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Akhirnya kayak apa ya? Kita akhirnya ketika mengetahui sesuatu hal yang simpel kita anggap dalam hidup kita sehari-hari itu, ternyata itu adalah hal yang sebetulnya kalau kita implementasikan dengan baik dia akan sangat memberikan Makna. mutu hidup, makna hidup yang sangat luar tinggi biasa. gitu. Dan mungkin kata-kata lain Ya. yang nampaknya juga sepele ini perlu kita bahas. Perlu, gitu. insya Misal astagfirullah atau apalah selanjutnya, bahasa-bahasa lain ini kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Mungkin ini adalah flash. Kita anggap ini adalah Flash itu apa flash? flash cepat. Flash jajan. Kilat. Saya tahu flash jajan doang. Ya. Kita mungkin perlu Flash membuat itu namanya. Auto flash. kita mungkin perlu membuat lebih banyak lagi kayak flash podcast ya, podcast singkat-singkat seperti ini yang apa? Yang Flash itu lampu ya? membahas satu kata Ya. simple tapi banyak makna yang bisa kita Insya Allah kita akan buat. Itu Insya Allah kita akan buat. karena kita mengatakan tadi adalah flash podcast, maka mungkin perlu kita akhiri supaya kita bisa dapat membahas Siap. hal-hal lain atau kalimat-kalimat lain. Terima kasih banyak guys sudah
bersama kami, menemani kami ngopi dan bercengkerama tentang kehidupan. Kita akhiri dengan seruput kopi. Seruput kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.